Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Skarsari dengan NIM 222410101031. Saya dari kelas Data Mining B dan di sini saya akan menjelaskan tentang LKF 4 yang sudah saya kerjakan. Saya akan share screen dulu. Ya, baik. Jadi, saya akan langsung masuk ke soal nomor 1, di mana perintahnya yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, untuk kode programnya sendiri yaitu saya pertama-tama mengimport beberapa library yang ada di Python. Di sini ada library NumPy, kemudian Pandas, dan sklearn. Dan kemudian saya melakukan beberapa hal seperti di sini. Untuk sklearn model selection ini, saya membagi data menjadi set pelatihan dan set pengujian. Karena di sini ada train test split, kemudian di sini ada sklearn matrix import confusion matrix, ini untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Dan di sini sklearn tree import decision tree classifier ini untuk membuat decision tree-nya nanti. Kemudian sklearn matrix import accuracy score ini untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasinya. Kemudian sklearn dataset import load wine ini untuk mengimport datasetnya yang akan kita gunakan, yaitu dataset wine pada nomor 1 ini. Kemudian ada matplotlib dan sklearn dataset dan ada sklearn tree. Nah, kemudian kita langsung masuk ke kode berikutnya, yaitu di sini saya membuat variabel data underscore wine yang akan memuat atau meload ya dataset wine itu tadi. Kemudian di sini datasetnya akan dijadikan data frame pandas supaya nanti saya akan mudah mengelolanya dan dinamai dengan wine di sini. Kemudian di sini saya akan print feature name-nya, di mana feature name itu adalah untuk digunakan untuk mengambil name-nya saja. Jadi hanya untuk nge-print kolom-kolomnya saja yang ada di datasetnya. Kemudian di sini dataset shape, dan di sini gunanya untuk supaya saya tahu bentuk datasetnya dan untuk mengetahui jumlah baris dan kolom pada dataset tersebut. Kemudian di sini dataset wine head itu untuk menampilkan 5 baris teratasnya saja. Kemudian berikutnya yaitu di sini saya akan memisahkan features menjadi variabel x, di mana di sini saya melakukan slicing pada x, yaitu slicing dilakukan pada kolomnya saja. Jadi karena di sini barisnya kosong, jadi semua baris akan diikutkan, dan di sini 0.213 artinya kolom dengan indeks ke 0 dan dengan indeks ke 0 sampai ke 12 saja yang akan dimasukkan. Kemudian di sini ada y sama dengan data underscore wine.target, di mana y ini adalah target, dan target itu adalah label kelas dalam dataset wine. Jadi y ini adalah label kelasnya. Kemudian selanjutnya yaitu membagi dataset menjadi data training dan data testing, di mana di sini karena perintahnya yaitu melakukan testing pada 20%, 30%, dan 40%. Jadi di sini ada 3X dan 3Y ya. Jadi di sini misalkan untuk data testing 20%, jadi di sini test size-nya itu adalah 0,2. Nah, jadi di sini ada X1 train, X1 test, Y1 train, Y1 test, dan di sini ada train test split, di mana ini untuk seperti mengetahui perbandingannya, di mana karena perintahnya yaitu data testing 20%, sehingga data trainingnya itu adalah 80%. Nah, berikutnya untuk data testing yang 30%, di sini berarti 0,3 test size-nya, dan berarti perbandingannya yaitu untuk data trainingnya berarti 70% dan data testingnya 30%. Kemudian yang terakhir yaitu untuk data testing 40%, perbandingannya dengan data trainingnya yaitu data trainingnya akan menjadi 60%. Dan di sini test size-nya yaitu 0,4. Dan di sini juga saya masukkan random state yaitu 100. Dan kemudian saya melakukan inisialisasi decision tree,
yaitu dengan di sini memanggil function decision tree classifier dengan random state juga 100 seperti tadi, dan di sini dilatih X dan Y-nya tadi yang sudah ada di atas. Jadi di sini akan dilakukan pelatihan terhadap X1, X2, X3, dan Y1, Y2, dan Y3. Setelah itu, kemudian saya akan memprediksi label kelas dari dataset yang sudah dibagi. Di sini saya mencoba memprediksi dari data baru dengan machine learning tadi. Jadi di sini ada datanya, kemudian di sini ada kita akan buat prediksinya. Jadi di sini untuk prediksi pada data baru akan di print variabel y underscore pred ini. Kemudian untuk prediksi pada x1 underscore test akan di print juga. Kemudian pada x2 underscore test dan x3 underscore test. Dan ini nantinya akan menghasilkan pengelompokan di kelas-kelas yang ada di dataset lain tadi. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya di akhir. Dan kemudian selanjutnya saya melakukan evaluasi confusion matrix dan akurasi, di mana untuk data testing 20% ini, di sini dilakukan, di sini untuk mengecek apakah data tes X1 itu sudah akurat atau belum sama targetnya tadi, seperti itu. Jadi, untuk confusion matrix itu sendiri, fungsinya yaitu untuk melihat detail dari prediksi yang benar atau salah, seperti itu. Kemudian di sini kita akan mengecek akurasinya. Dan ini adalah fungsinya untuk mengecek akurasi. Dan hal tersebut dilakukan juga kepada data testing 30%, data testing 40% juga. Jadi dilakukan hal yang sama, kecuali perbedaannya yaitu pada X dan Y-nya. Jadi untuk data 20%, X dan Y-nya adalah X1 dan Y1. Untuk data testing 30%, X2 dan Y2. Dan untuk data testing 40%, X3 dan Y3. Jadi disesuaikan. Kemudian, selanjutnya yaitu dilakukan visualisasi decision tree, di mana fungsinya yaitu tree.plot underscore tree, kemudian memanggil variabel CLF tadi yang ada di atas. Dan di sini saya juga melakukan decision tree dalam bentuk teks. Jadi saya menjabarkan decision tree dalam bentuk teks bukan gambar pada bagian yang terakhir ini. Dan caranya yaitu text representation sama dengan tree.export underscore text dan di print text representation-nya tadi. Dan outputnya adalah seperti ini. Jadi untuk yang pertama, outputnya ketika kita membaca data tadi adalah seperti ini, yaitu di sini ada features name-nya, ada beberapa seperti alkohol, malic acid, ASH, dan lain-lain sampai 13. Karena di sini ada 13 ya. Jadi 178 dan 13 ini adalah nama features name-nya. Kemudian datasetnya adalah sebagai berikut. Ini hasil dari saat kita menggunakan function head tadi. Jadi 5 data teratas akan di print. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian output ketika saya melakukan inisialisasi decision tree adalah seperti ini. Dan ketika saya memprediksi label kelas dari dataset, outputnya adalah seperti ini. Ini dalam artian, berarti pada prediksi data baru tadi, dia masuk pada kelas 0. Kemudian misalkan pada X1 underscore text prediksinya itu X1 underscore text ini masuk ke dalam kelas-kelas seperti kelas 1, kelas 2, dan kelas 0. Jadi ada tiga kelas di dalam dataset Wine ini. Seperti itu. Dan itu juga berlaku pada X2 dan X3. Jadi data dari dataset tadi data dari data tes tadi itu akan dikelompokkan ke kelas-kelas yang ada di dataset Wine. Kemudian output pada saat melakukan evaluasi confusion matrix dan akurasi, berikut adalah outputnya, yaitu data testingnya 20%, confusion matrixnya sebagai berikut, dan akurasinya adalah 0,78 atau 78%. Dan data testing 30%, confusion matrixnya seperti berikut, dan akurasinya 0,83 atau 83%. Dan yang terakhir data testing 40%, confusion matrixnya adalah sebagai berikut, dan akurasinya 0,86 atau 86%. Kemudian untuk visualisasi decision tree-nya adalah seperti ini. Ini adalah gambaran dari decision tree pada dataset Wine yang sudah kita olah tadi pada nomor 1. Berikut adalah decision tree-nya. Kemudian yang terakhir yaitu decision tree dalam bentuk teks, berikut adalah bentuknya. Jadi tidak ada gambar pada output kode ini. Yang
dalam bentuk teks tadi. Kemudian, mungkin saya run di collect dulu ya. Jadi yang pertama ini tadi, karena kita sudah mengimport, mungkin kita import lagi, tidak apa-apa, kita run. Sudah, dan kemudian di sini untuk membaca datasetnya. Nah, ini adalah ada feature name-nya, ada alkohol, malic acid, ASH, dan lain-lain, sampai proline. Dan di sini data shape-nya 178,13, di mana datasetnya untuk 5 teratasnya adalah sebagai berikut. Dan ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Dan di sini juga sempat dilakukan slicing tadi ya. Kemudian untuk inisialisasi decision tree-nya, dan sebagai berikut, dan ini untuk memprediksi label kelas dari dataset yang sudah dibagi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, secara bacanya, misalkan prediksi pada data baru, itu dia berada di kelas 0. Kemudian misalkan untuk X2 test, berarti dia tuh berada di kelas 1, 2, 0, 0, dan seterusnya. Jadi ada total 3 kelas yang ada di dataset lain. Kemudian, untuk hasil dari evaluasi confusion matrix dan akurasi, berikut adalah hasilnya. Jadi akurasinya untuk testing 20% adalah 78%, untuk 30% data testing akurasinya 83%, dan untuk data testing 40% akurasinya adalah 86%. Kemudian untuk visualisasinya, adalah sebagai berikut, dan untuk menjabarkan decision tree-nya dalam bentuk teks, bukan gambar, yaitu sebagai berikut. Mungkin sudah untuk nomor 1, saya lanjut nomor 2. Perintahnya yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset stars, hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, perbedaannya dengan nomor sebelumnya, yaitu untuk dataset stars ini kita menggunakan dataset file gitu ya, jadi file CSV gitu, jadi kita tidak mengimport dari sklearn atau scikit-learn, tapi kita mengimport dari file yang sudah disediakan. Untuk pertama-tama, seperti biasa, import beberapa library dulu di Python maksud saya. Kemudian jika sudah, kemudian di sini adalah saya melakukan import stars.csv ini dari drive praktikum yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian setelah di-download, dimasukkan ke dalam file yang sama atau di-upload ke collab tadi. Itu di sini akan saya ubah menjadi data frame pandas agar mudah dianalisis, dan di sini ada index underscore call sama dengan 0. Di sini tuh maksudnya karena di dalam data set stars ini ada kolom yang harusnya menjadi indeks, tapi saat ini menjadi kolom gitu. Untuk bentuknya adalah sebagai berikut ya. Jadi ini adalah kolom kosong yang sebenarnya ini tuh adalah indeks. Nah, untuk memperbaiki itu, jadi di sini maksudnya saya akan menjadikannya sebagai indeks. Dan kemudian di sini print seperti sebelumnya, print features name-nya, dataset shape-nya, dan datasetnya dipanggil 5 teratas, yaitu dengan function head tadi. Dan di sini selanjutnya yaitu untuk selanjutnya saya memisahkan fitur, yaitu semua kolom kecuali start kategori menjadi variabel X ini. Nah, jadi di sini untuk start 1, start.drop, kolom start kategori, dan di sini dilakukan slicing untuk memilih semua baris, dan kolom dari 0 sampai 3. 4-nya tidak masuk karena 4-nya udah kayak batasannya gitu. Nah, jadi selanjutnya yaitu setelah melakukan itu, label kelas dari start kategori tadi itu diubah menjadi variabel Y, seperti itu. Kemudian di sini label encoding itu untuk mengubah label kategorikal menjadi numerik.
Nah, di sini ada label encoder, kemudian ya seperti ini memanggil function fit transform. Dan langkah selanjutnya yaitu membagi dataset menjadi data training dan data testing. Di mana seperti pada nomor sebelumnya, yaitu saat kita melakukan pembagian dataset menjadi data training dan data testing, kita memperhatikan perintah data testing berapa persen yang diharuskan untuk diolah. Jadi jika data testingnya 20%, maka data trainingnya menjadi 80%, jika data testingnya 30%, maka data trainingnya 70%, dan jika data testingnya 40%, maka data trainingnya adalah 60%. Dan untuk 20%, 30%, 40% di sini test size-nya yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian setelah itu kita melakukan inisialisasi decision tree-nya, yaitu sama seperti nomor sebelumnya, yaitu menggunakan function decision tree classifier dengan random state 100. Dan di sini kita alati X1, Y1 sampai X3, Y3. Dan setelah itu dilakukan prediksi dari label kelas dari dataset yang sudah dibagi, yaitu di sini saya menggunakan data baru, yaitu ada 2900, 0,002, 0,012, dan 16, dan di sini dilakukan prediksi. Dan untuk hasilnya nanti itu akan ada prediksi pada data baru, pada X1 tes, X2 tes, dan pada X3 tes. Selanjutnya dilakukan evaluasi confusion matrix dan akurasi, yaitu pada data testing 20%, 30%, dan 40%, di mana pada masing-masingnya dilakukan hal yang sama, seperti di sini. Pertama kita akan cek dulu apakah dari data tes, misalkan di sini X1 itu sudah akurat atau belum dengan target sebelumnya tadi. Dan perbedaannya itu untuk data testing 20% menggunakan X1 dan Y1, untuk data testing 30% menggunakan X2 dan Y2, dan data testing 40% menggunakan X3 dan Y3. Dilakukan hal yang sama, jadi untuk mencari confusion matrix-nya atau untuk melihat detail prediksi yang benar dan salahnya itu di mana, kemudian untuk melihat berapa besar akurasi dari masing-masing data testing tersebut. Kemudian dilakukan visualisasi dengan function tree.plot_tree, dan di sini dilakukan decision tree dalam bentuk teks yang akan menjabarkan decision tree yang sebelumnya dalam berupa gambar menjadi teks. Dan outputnya itu sendiri yaitu di sini saat saya membaca data, outputnya yaitu adalah ada feature name-nya, itu ada index, temperatur, luminosity, dan lain-lain. Kemudian data shape-nya itu ada 240,5, dan datasetnya adalah sebagai berikut. Kemudian saat melakukan inisialisasi decision tree, outputnya adalah sebagai berikut, dan saat melakukan prediksi label kelas dari dataset, ada outputnya adalah jika prediksi pada data baru, kelasnya yaitu ada pada kelas 0, dan jika pada X1 tes ini, dia ada di kelas 1, 5, 5, 3, 5, dan seterusnya, yang dapat disimpulkan di sini bahwa dataset dari stars ini memiliki 5 kelas. Kemudian saat melakukan evaluasi confusion matrix dan akurasi, hasilnya adalah sebagai berikut, di mana saat data testing 20%, confusion matrixnya adalah sebagai berikut, dan akurasinya adalah 1,0 atau 100% di sini. Kemudian data testing 30%, akurasinya juga 100%, dan data testing 40%, akurasinya juga 100%. Untuk visualisasi decision tree-nya adalah sebagai berikut. Ini adalah decision tree-nya ya. Jadi untuk decision tree dalam teksnya ada sebagai berikut juga. Mungkin akan saya langsung run di VS, maksud saya di Colab. Sudah saya jalankan importnya. Kemudian ini adalah output yang akan dihasilkan ketika saya membaca dataset stars tadi. Dan ini karena saya sudah mengupload stars pada Colab saya, jadi tidak akan error ya, dan dapat dibaca. Kemudian ini ketika dilakukan slicing dan label encoder tadi, kemudian ini ketika membagi dataset menjadi data training dan data testing, 20, 30, dan 40%, dan di sini ketika menginisialisasi decision tree, hasilnya adalah sebagai berikut, dan ketika memprediksi label kelas dari dataset dengan data
ini, yaitu hasilnya adalah seperti berikut, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian untuk melakukan evaluasi confusion matrix dan akurasi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk akurasi pada data testing 20, 30, dan 40% di dataset STARS ini, akurasinya sebesar 100% semua, dan confusion matrixnya adalah sebagai berikut. Untuk visualisasinya dari dataset STARS ini adalah seperti berikut. Ini adalah decision tree-nya ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu untuk decision tree dalam bentuk teksnya, bentuknya adalah seperti berikut. Mungkin langsung ke nomor 3. Ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset breast cancer, hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20, 30, dan 40%. Untuk kode programnya seperti pada sebelumnya, yaitu import dulu library-library yang ada di Python dan yang akan kita gunakan di sini seperti sudah saya jelaskan. Kemudian di sini karena dataset breast cancer ini tuh dapat diunduh di sklearn tadi, jadi di sini kita tidak menggunakan dataset file seperti CSV pada STAR sebelumnya, tapi di sini kita lakukan seperti pada Wine, pada dataset Wine. Jadi di sini saya hanya perlu meload breast cancer karena di atasnya sudah ada import dari sklearn dataset. Kemudian untuk breast cancer di sini diubah menjadi data frame pandas supaya dapat lebih mudah dianalisis atau dikelola. Kemudian di sini di print features name-nya, dataset shape, dataset untuk head-nya juga. Jadi features ini untuk mengetahui kolom-kolomnya. Jadi akan di print kolom-kolomnya dan dataset shape ini untuk mengetahui jumlah baris dan kolom serta bentuk datanya. Dan ini untuk head ini untuk mengetahui untuk print 5 baris ke atas dari data tersebut. Kemudian di sini dilakukan slicing yang mana semua baris akan diikutkan dan kolom akan diikutkan yaitu pada indeks ke-0 sampai indeks ke-29 dan Y-nya yaitu dataset breast cancer ini akan dimasukkan ke dalam target Y itu sendiri. Targetnya itu adalah label dari kelasnya. Kemudian di sini dilakukan membagi dataset menjadi data training dan data testing seperti pada sebelum-sebelumnya 20, 30, dan 40%. 20 adalah 0,2, 30 adalah 0,3, dan 40 adalah 0,4. Kemudian inisialisasi decision tree, di sini dilakukan pelatihan kepada X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Dan di sini untuk memprediksi label kelas dari dataset yang sudah dibagi, saya menggunakan data sebagai berikut, yang mana ini akan dilakukan prediksi kepada dataset barunya pada X1, X2, dan X3 test. Kemudian dilakukan evaluasi confusion matrix dan akurasi pada data testing 20, 30, dan 40%. Dengan data testing sendiri pada menggunakan X1 dan Y1, 30% menggunakan X2 dan Y2, dan untuk yang 40% menggunakan X3 dan Y3. Dilakukan visualisasi juga dan dilakukan decision tree dalam bentuk teks. Dan kemudian outputnya adalah sebagai berikut, yaitu ketika kita membaca datanya, ini adalah datanya, features name-nya ada min radius, min texture, dan lain sebagainya, dan ada jumlahnya 30, karena di sini data shape-nya 569,30 ya. Jadi itu adalah bentuk dari datasetnya, dan di sini ada head-nya. Kemudian setelah itu dilakukan inisialisasi decision tree dan memprediksi label kelas dari dataset. Ini adalah prediksinya. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa kelas yang ada di dataset breast cancer ini ada dua, yaitu kelas 0 dan kelas 1. Kemudian untuk evaluasi confusion matrix dan akurasi, untuk hasilnya untuk data testing 20%, confusion matrixnya adalah sebagai berikut, dan akurasinya adalah 0,92%. Kemudian untuk data testing, confusion matrixnya sebagai berikut, akurasinya 92% juga, dan pada testing 40%, confusion matrixnya sebagai berikut, dan akurasinya juga 92%. Visualisasi decision tree-nya adalah sebagai berikut. Ini adalah pohon decision tree-nya, maksud saya. Dan ini adalah decision tree dalam bentuk teksnya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Mungkin langsung saya run saja ya. Ini untuk importnya akan saya run. Sudah mungkin untuk membaca datanya. Ini adalah data dari dataset breast cancer tadi. Kemudian di sini saat kita melakukan slicing itu,
Dan di sini saat kita membagi dataset dan data training dan data testingnya. Dan di sini melakukan inisialisasi decision tree. Kemudian di sini kita melakukan prediksi label kelas dari dataset yang sudah dibagi. Jadi prediksinya ada dua kelas, yaitu kelas 0 dan kelas 1. Dan di sini dilakukan evaluasi confusion matrix dan akurasi sebagai berikut. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai akurasi pada semua data testing, yaitu pada 20, 30, dan 40%, sebesar 92% akurasinya. Untuk visualisasinya yaitu seperti berikut. Ya, jadi ini adalah visualisasi dari decision tree-nya. Dan jika ingin melihat decision tree dalam bentuk teksnya, adalah seperti berikut ini. Mungkin langsung saja ke hasil dan analisis data, yaitu pada pengerjaan LKM 4 kali ini, ketiga soal tersebut memiliki perintah yang sama, yaitu menghitung akurasi suatu dataset berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Dataset yang digunakan pada soal pertama yaitu dataset wine, pada soal kedua adalah dataset stars, dan pada soal terakhir menggunakan dataset breast cancer. Pada pengerjaannya, saya menggunakan decision tree untuk melakukan klasifikasi dengan beberapa library Python seperti scikit-learn. Dan dari pengerjaan ketiga soal pada LKM ini didapatkan hasil bahwa pada soal nomor 1 dilakukan klasifikasi dengan dataset wine untuk menghitung seberapa akurat klasifikasi tersebut berdasarkan confusion matrix-nya. Didapatkan hasil bahwa pada data testing 20%, dataset wine memiliki akurasi sebesar 78%, pada data testing 30% akurasinya sebesar 83%, dan pada data testing 40% akurasinya sebesar 86%. Dan pada soal nomor 2, klasifikasi dilakukan dengan dataset stars untuk menghitung seberapa akurat klasifikasi tersebut berdasarkan coefficient matrix-nya juga, dan didapatkan hasil bahwa pada data testing 20, 30, dan 40%, dataset stars memiliki akurasi sebesar 100%. Kemudian pada soal terakhir, yaitu soal nomor 3, dilakukan klasifikasi dengan dataset breast cancer, dan untuk menghitung seberapa akurat klasifikasi tersebut berdasarkan confusion matrix-nya, didapatkan hasil bahwa pada semua data testing, yaitu 20, 30, dan 40%, dataset breast cancer ini memiliki akurasi sebesar 92%. Dan dapat ditarik kesimpulannya yaitu di sini, decision tree adalah konsep atau algoritma dalam machine learning yang umumnya digunakan untuk melakukan regresi dan klasifikasi, yaitu untuk memprediksi kelas dari data baru berdasarkan data yang sudah ada. Decision tree akan membangun model berupa pohon keputusan yang dapat memprediksi hasil dari suatu masalah berdasarkan serangkaian keputusan yang ada. Untuk memudahkan pembuatan decision tree ini, kita dapat menggunakan library pada Python, yaitu scikit-learn yang menyediakan implementasi siap pakai dari decision tree sehingga dapat langsung digunakan untuk menganalisis datanya. Adapun kesimpulan yang setelah dilakukannya percobaan pada ketiga dataset yang berbeda pada LKM 4 ini, yaitu pada soal nomor 1 pada dataset wine, data testing 20%-nya akurasinya sebesar 78%, data testing 30%-nya akurasinya sebesar 83%, dan data testing 40%-nya akurasinya sebesar 86%. Untuk pada soal nomor 2, yaitu menggunakan dataset stars, dihasilkan akurasi sebesar 100% pada semua data testingnya, yaitu pada data testing 20, 30, dan 40%. Dan soal nomor 3, dengan dataset breast cancer, dihasilkan akurasi sebesar 92% pada semua data testingnya juga. Jadi jika diurutkan berdasarkan besar dari persentase akurasinya, yaitu yang pertama dataset stars dengan 100% pada semua data testing, dataset breast cancer dengan 92% pada semua data testingnya, dan dataset wine dengan sebesar akurasi yang berbeda-beda. Mungkin itu saja penjelasan LKM 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.